Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rivalina Tebuto, saya dari kelas 3D PGSD. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Nur Fadlia SPD MPD. Adapun 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu konsep dasar kurikulum, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Konsep dasar kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Menurut pandangan lama, kurikulum merupakan kumpulan mata-mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa. Anggapan ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Dalam lingkungan atau hubungan tertentu, pandangan ini masih dipakai sampai sekarang. Banyak orang tua bahkan juga guru-guru kalau ditanya tentang kurikulum akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata-mata pelajaran. Lebih khususnya, mungkin kurikulum diartikan hanya sebagai isi pelajaran. Jadi, secara umum, pengertian kurikulum adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar, yang berisi mata pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan melalui berbagai mata pelajaran, pilihan disiplin ilmu, rumusan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu dimensi kurikulum. Menurut S. Hamid Hasan, tahun 1988 berpendapat bahwa ada 3 dimensi kurikulum yang saling berhubungan, yaitu kurikulum sebagai suatu ide atau konsepsi, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, dan kurikulum sebagai suatu kegiatan atau proses. Penjelasannya yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu ide. Di sini, ide atau konsep kurikulum bersifat dinamis dalam arti akan selalu berubah mengutip perkembangan zaman, minat dan kebutuhan peserta didik, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ide atau gagasan tentang kurikulum hanya ada dalam pemikiran seseorang yang terlibat dalam proses pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti kepala dinas pendidikan, pengawas kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Di sini dimensi kurikulum sebagai rencana biasanya dituangkan dalam suatu dokumen tertulis. Dimensi ini menjadi banyak perhatian orang karena wujudnya dapat dilihat, mudah dibaca dan dianalisis. Dimensi kurikulum ini pada dasarnya merupakan realitas dari dimensi kurikulum sebagai ide. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai suatu kegiatan. Kurikulum dalam dimensi ini merupakan kurikulum yang sesungguhnya terjadi di lapangan atau real kurikulum. Peserta didik mungkin saja memikirkan kurikulum sebagai ide, tetapi apa yang dialaminya merupakan kurikulum sebagai kenyataan antara ide dan pengalaman maupun sejalan. Tetapi mungkin juga tidak. Banyak ahli kurikulum yang masih mempertentangkan dimensi ini, dalam arti apakah suatu kegiatan termasuk kurikulum atau bukan. Kurikulum harus dimaknai dalam satu kesatuan yang utuh. Jika satu kegiatan tidak termasuk kurikulum, berarti semua kegiatan di sekolah atau di luar sekolah, seperti program pelatihan profesi, kuliah kerja nyata, dan lain-lain, tidak termasuk kurikulum. Dengan demikian, hasil belajar peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah merupakan refleksi dan realisasi dari dimensi kurikulum sebagai rencana tertulis. Apa yang dilakukan peserta didik di kelas juga merupakan implementasi kurikulum. Artinya, antara kurikulum sebagai ide dengan kurikulum sebagai kegiatan atau proses merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, suatu kesatuan yang utuh.
tidak ada alasan untuk mengatakan dimensi kurikulum sebagai suatu kegiatan, bukan merupakan kurikulum, karena semua kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah merupakan bagian dari kurikulum. Yang ketiga yaitu peran kurikulum. Pendidikan formal di sekolah atau madrasah memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Apabila dirinci secara lebih mendetail, terdapat 3 peranan yang dinilai sangat penting, yaitu peran konservatif, peran kreatif, dan peran kritis atau evaluatif. Pembahasan pertama yaitu peran konservatif. Peran konservatif menekankan pada kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa. Peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu peran kreatif. Peran ini perkembangan ilmu pengetahuan dan aspek-aspek lainnya senantiasa terjadi setiap saat. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada diri atau memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir, peran kritis dan evaluatif. Ini dilatar belakangi oleh budaya. Dalam peran ini dilatar belakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu pada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oleh karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Yakni dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif, berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Pembahasan yang terakhir yaitu fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, fungsi bagi sekolah yang bersangkutan, fungsi bagi sekolah tingkat di atasnya, fungsi bagi masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi bagi sekolah yang bersangkutan. Dalam fungsi tersebut terdapat 2 kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan, yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan dijadikan pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua yaitu fungsi bagi sekolah tingkat di atasnya. Kurikulum dapat berfungsi sebagai pengontrol atau pemelihara keseimbangan proses pendidikan. Dengan mengetahui kurikulum sekolah pada tingkat tertentu, maka kurikulum pada tingkat di atasnya dapat mengadakan penyesuaian, misalnya
Jika suatu bidang studi telah diberikan pada kurikulum sekolah di tingkat bawah, harus dipertimbangkan lagi pemilihannya pada kurikulum di tingkat atas, terutama dalam hal pemilihan bahan pengajaran. Untuk penyesuaian bahan tersebut dimaksudkan setidaknya untuk menghindari keterulangan penyampaian yang bisa berakibat pemborosan waktu, dan lebih penting lagi adalah untuk menjaga kesinambungan bahan pengajar itu sendiri. Yang ketiga yaitu fungsi bagi masyarakat. Pada umumnya sekolah mempersiapkan siswa untuk terjun di masyarakat atau tegasnya untuk bekerja dengan keterampilan profesi yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum sekolah haruslah mengetahui atau mencerminkan hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk itu perlu kerjasama antara pihak sekolah dengan pihak luar dalam hal pembenahan kurikulum yang diharapkan. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Melalui kurikulum, siswa akan memahami apa yang harus dicapai, isi atau bahan pelajaran apa yang harus dikuasai, dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Sekian pembahasan atau penjelasan dari saya tentang konsep dasar kurikulum, dimensi, peranan, dan fungsi kurikulum. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.